Sebelum sampai materi, ini Bu Rosana sebenarnya mau sedikit bincang-bincang bahwa tujuan dari, interview kerja gitu ya, kalau kita mau interview kerja, sebenarnya apa sih yang dicari orang-orang HRD ketika mau wawancara kerja gitu ya. Jadi kalau mau wawancara kerja, HRD itu tuh sebenarnya ingin mengenali diri kita gitu ya, dan pengen mengetahui kemampuan kita, background kita, karakter kita, dan lain sebagainya. Itu biasanya bisa kelihatan dari wawancara. Mungkin kita bisa bagus tes tertulisnya, tapi karakter dan lain sebagainya itu hanya bisa dilihat ketika kita wawancara kerja gitu. Jadi wawancara kerja itu sebenarnya pihak HRD itu pengen tahu kita itu sebenarnya orangnya itu seperti apa, dikonfirmasikan kayak gitu ya. Confirm nggak nih orangnya kayak gimana nih gitu ya. Sama nggak seperti ada yang di CV atau ini CV-nya lebih-lebih gitu ya, melebih-lebihkan atau seperti apa. Nah, itu dikonfirmasi ketika wawancara. Jadi sebenarnya ketika Bu Rosana ngajar komunikasi dan lain sebagainya gitu ya, itu ya sebenarnya pengen mengetahui karakter kita. Nah, nanti ada materi, salah satu materi gitu ya, salah satu di slide-slide awal gitu ya, bahwa komunikasi itu ternyata nggak bisa dipersiapkan dalam waktu yang singkat karena itu berkaitan dengan ethos. Nanti deh kita akan bahas tentang hal itu, the foundation-nya. Jadi mungkin yang perlu ditekankan di awal gitu ya, bahwa ketika kita mau job interview ataupun interview apapun gitu ya, itu pekerjaan yang komersil maupun non komersial gitu ya, kayak misalnya kita jadi volunteer dan lain sebagainya, itu adalah mereka pengen tahu diri kita itu seperti apa. Jadi nggak bukan ya cuman itu tujuannya gitu ya, mengkonfirmasi semuanya, mengkonfirmasi surat lamaran kerja, CV yang teman-teman buat gitu ya, terus kemudian juga tes tertulis gitu ya, tes tertulis yang sudah teman-teman jalani. Nah, itu adalah dikonfirmasikan ketika wawancara kerja. Oke, sekarang izin untuk share screen. Oke, izin share screen ya, sebentar. Oke. Apakah terlihat teman-teman? Terlihat ya? Oke, jadi hari ini temanya adalah Smart Communication for Success Career, for career success gitu ya, untuk karir yang sukses. Jadi ini adalah persiapan untuk wawancara kerja. Sebenarnya ini tuh nggak cuma untuk untuk masuk wawancara kerja aja, tapi sebenarnya kalau kita belajar tentang komunikasi itu adalah kita belajar tentang komunikasi kita sehari-hari juga kayak gitu. Jadi kalau istilahnya gini, kalau Bu Rosana itu kan ngajar di manajemen bisnis gitu ya, manajemen bisnis syariah. Menariknya kita belajar manajemen bisnis syariah itu adalah kita bisa mengelola, belajar tentang manajemen organisasi yang besar gitu ya, bisnis kayak gitu. Tapi sebenarnya hal yang paling esensial adalah kita belajar tentang manajemen hal organisasi yang paling kecil gitu ya, yaitu adalah diri kita sendiri. Begitu juga salah satu materinya tentang komunikasi. Mungkin kita di sini akan belajar tentang communication for corporation gitu ya, untuk kita kerja di korporasi gitu ya, atau di perusahaan, atau mungkin kalau teman-teman dari FTIK mungkin di sekolah gitu ya, teman-teman di dakwah mungkin di kantor komunikasi dan lain sebagainya gitu ya. Tapi sebenarnya hal yang paling esensial adalah kita itu sebenarnya juga belajar untuk diri kita sendiri gitu ya, komunikasi untuk diri kita sendiri. Oke, baik, Bu Rosana izin oh ya, ini kalau misalnya Bu Rosana nggak tengok-tengok ke kiri, ini mohon maaf karena Bu Rosana itu pakai double screen kayak gitu. Nah, ini adalah mengapa komunikasi itu menentukan karir kayak gitu ya. Jadi 70% keberhasilan wawancara itu ditentukan oleh cara menyampaikan jawabannya, bukan hanya isi gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman wawancara gitu ya, itu tuh sebenarnya itu 70% itu menentukan teman-teman itu seperti apa, menarik apa enggak teman-teman gitu ya, orangnya karakternya seperti apa, bisa nggak diajak kerja, itu kelihatan banget ketika wawancara. Terus komunikasi yang cerdas atau smart communication itu yang seperti apa sih? Yang pertama, teman-teman harus jelas. Jelas itu dalam artian teman-teman memang mengetahui
apa yang teman-teman sampaikan. Jadi kalau komunikasi itu kan biasanya kalau di wawancara kerja itu ada 2 ya, komunikasi yang presentasi gitu ya, kita disuruh mempresentasikan sesuatu gitu ya. Terus kemudian yang presentasi face to face atau, ada beberapa buku yang menyebutnya in person kayak gitu ya, face to face dengan HRD-nya. Nah itu seperti itu. Jadi harus jelas, teman-teman tuh harus ngerti apa yang teman-teman, memang sedang jelaskan. Contoh, ketika perusahaan mungkin ngasih contohnya di perbankan ya, misalnya adalah wawancara di Bank Indonesia, seperti itu. Wawancara di Bank Indonesia itu, wawancaranya tuh sebenarnya kayaknya pertanyaan-pertanyaannya tuh simpel-simpel, seperti, datang-datang gitu ya, terus, disapa, selamat pagi," gitu ya. Terus, pasti, apa namanya, dia akan ingin menguji kita gitu ya, tapi dengan kalimat yang lebih soft. Contohnya adalah seperti ini, "Hari ini apa berita yang Anda baca hari ini sebelum, berangkat ke sini, sebelum mau berangkat wawancara kerja gitu ya, biasanya, siapa namanya, si interviewee gitu ya, orang yang diinterview akan bilang, "Oh hari ini, saya membaca tentang nilai tukar rupiah yang, merosot, 5 poin daripada sebelumnya, terus kemudian bursa saham, kemarin ditutup dengan angka sekian dan lain sebagainya." Nah, kalian harus mengetahui itu gitu ya, jadi materi tentang apa yang biasanya ditanyain gitu ya. Nah, itu memang harus teman-teman kulik gitu ya, materi. Kalau teman-teman tuh harus punya apa yang teman-teman sampaikan. Ini tuh kayak misalnya teman-teman ada di filosofi Teko, mungkin teman-teman udah pernah dengar ini sih filosofi Teko gitu ya. Begitu juga dengan komunikasi itu seperti itu gitu ya. Kalau Bu Rosana itu biasanya filosofi Teko ini sering bilang ke anak-anak skripsi kayak gitu ya. Kamu tuh nggak akan bisa nulis kalau misalnya mengeluarkan sesuatu pikiran kalian, kalau misalnya, kalian itu, nggak ngisi dulu gitu ya, nggak ngisi otak kalian dulu. Jadi kalau misalnya anak-anak yang skripsi itu biasanya kalau misalnya stuck, nggak bisa nulis apa-apa kayak gitu ya, "Bu, saya udah nggak bisa nulis apa-apa, saya nggak tahu kehabisan ide," dan lain sebagainya. Biasanya perusahaan akan bilang, "Berhenti dulu nulisnya," gitu. Terus kamu coba baca yang banyak, kamu nggak akan bisa mengeluarkan sesuatu gitu ya, di tulisan kamu, kalau kamu tuh nggak banyak baca gitu. Jadi kalau Teko itu kan kayak gitu ya, nggak akan bisa mengeluarkan kalau dia itu nggak diisi dulu gitu. Dan isinya itu tuh yang keluar itu tuh akan sama dengan apa yang diisi. Contoh, Teko itu kalau misalnya diisi sama teh gitu ya, keluarnya pasti akan teh. Kalau diisi dengan apa ya yang enak gitu ya, matcha gitu ya, sekarang kan lagi ini matcha gitu ya, nanti keluarnya itu akan matcha juga gitu. Tapi kalau nggak diisi ya nggak akan keluar gitu. Begitu juga dengan, apa yang kita keluarkan manusia gitu ya. Kalau otak kita itu nggak diisi gitu ya, kita nggak baca, kita nggak, belajar, kita nggak ngapa-ngapain kayak gitu ya, ya nanti, omongan kita yang keluar itu adalah omongan-omongan yang kosong aja, nggak ada artinya. Begitu juga tulisan gitu ya, kalau teman-teman skripsi gitu ya, kan nggak akan bisa nulis kalau kalian nggak baca kayak gitu. Jadi sebenarnya seperti itu sih, makanya yang paling penting adalah, kita harus mengisi otak kita terlebih dahulu. Bu Rosana sering bilang ke mahasiswa itu kayak gini, "Kamu tuh, yang paling penting gitu ya, itu kalau kalau dosen itu tuh nggak butuh nilai, nggak butuh apa-apa. Jadi kalau misalnya yang butuh itu sebenarnya adalah mahasiswa gitu. Jadi kalau misalnya kuliah, coba kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kalau misalnya ada praktikum gitu ya, personal development atau komunikasi berbagai kaitan dengan komunikasi kayak gini, kerjakan dengan sungguh-sungguh gitu ya. Karena ini adalah sebenarnya adalah ajang latihan kayak gitu. Nah itu adalah perbanyak apa yang masuk di kepala kalian gitu ya. Nah, itu adalah kunci yang pertama, itu adalah jelas. Jelas itu adalah bisa kita dapatkan ketika kita itu, memasukkan, informasi di otak kita, kayak gitu ya. Jadi itu akan pembicaraan kita akan clear gitu. Jadi kalau misalnya diwawancarai kerja, apa yang Anda baca hari ini gitu ya, kalau misalnya kalian bacanya itu berita di Instagram tentang lambe turah, berita gosip, nanti yang keluar juga tentang berita gosip gitu kan. Tapi kalau kalian yang kalian baca adalah bisnis.com, terus kemudian apalagi ya, Investor Daily gitu-gitu dan lain sebagainya, nanti yang keluar adalah seperti itu gitu ya. Nah ini semoga make sense gitu ya. Mungkin ada di teman-teman di sini yang hobinya bola, mungkin baca-baca bola dan lain sebagainya. Dia kalau ngobrol pasti ngomonginnya bola gitu ya. Kalau misalnya kakak-kakak
cewek-cewek itu ya tentang apa namanya, lagi suka tentang review kosmetik gitu ya, atau review skincare kayak gitu dan lain sebagainya. Pasti kalau kebanyakan tontonannya kayak gitu, nanti yang keluar obrolannya itu adalah tentang skincare juga. Begitu juga kalau kita ngisi, otak kita dengan Investor Daily gitu ya, Infobank gitu dan lain sebagainya yang berkaitan dengan ilmu gitu ya, nanti yang keluar akan kayak gitu. Mungkin kalau di sini ada dari fakultas-fakultas lain gitu ya, ada yang dari FTIK tentang keguruan, mungkin banyak mengisi dengan konten-konten keguruan gitu ya, di fakultas apalagi syariah gitu ya, banyak konten-konten tentang apa namanya hukum-hukum dan lain sebagainya. Nah itu sebenarnya bagus sekali kayak gitu karena nanti yang jadi obrolan gitu ya, yang jadi omongan itu tuh akan kayak gitu keluarnya gitu ya. Jadi yang paling pertama adalah isi otak kita terlebih dahulu sebelum kita berkomunikasi gitu ya. Yang kedua, itu adalah percaya diri, gitu ya. Gimana caranya supaya percaya diri? Itu kalau di bukunya McGraw-Hill gitu ya, Bu Rosana itu ngajarnya pakai bukunya McGraw-Hill gitu ya, yang komunikasi bisnis kayak gitu. Nah, itu tuh kalau kita supaya percaya diri, salah satu tipnya itu adalah itu muncul dari etos. Etos itu apa sih gitu ya? Etos itu adalah teman-teman tahu nggak sih karakter kayak gitu ya. Jadi karakter seseorang itu tuh menentukan kepercayaan diri ketika berkomunikasi. Gini, terus karakter itu timbulnya dari mana kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya ini karakter gitu ya, karakter orang tuh kayak gini gitu ya. Tadi misalnya karakternya Mas Rizky gitu ya, Mas Rizky kan tadi moderatornya ya Mas Rizky gitu ya, karakternya Mas Rizky kok bisa sih karakternya kayak gitu gitu ya. Itu awal mula terbentuknya itu kayak gimana sih kayak gitu kan. Nah, itu sebenarnya awal mula terbentuknya karakternya Rizky itu adalah dari kebiasaan-kebiasaannya Rizky atau habit. Mungkin kalau teman-teman udah pernah baca buku The Atomic Habit gitu ya. Nah, itu habit-habit yang terkumpul itu adalah akan membentuk karakter. Habit itu terbentuk dari apa sih? Kebiasaan-kebiasaan itu tuh terbentuk dari mana? Dari kelakuan. Jadi behavior apa ya namanya? Apa yang dilakukan setiap harinya gitu ya. Nah, itu akan membentuk habit, kebiasaan dan habit itu nanti akan membentuk karakter seseorang kayak gitu. Jadi kalau misalnya si A kok orangnya kayak gitu, si B orangnya kayak gitu, itu terbentuk dari mana gitu ya. Itu sebenarnya adalah terbentuk dari kelakuan dia sehari-hari. Jadi kalau Bu Rosana seperti ini, Mas Rizky seperti itu, tadi yang sambutan Pak Karis gitu ya, Kak Karis itu kok kayak gitu karakternya gitu ya, Bu Rosana kok kayak gini gitu ya, Mas Rizky kayak gitu, itu sebenarnya adalah habit gitu ya, dari kebiasaan-kebiasaan yang terbentuk. Jadi dan itu nggak bisa apa namanya nggak bisa kita buat-buat gitu ya karakternya gimana ya itu memang terbuat dengan sendirinya gitu. Jadi terbuat dari kelakuan-kelakuan sehari-hari gitu. Makanya kadang pernah nggak sih kalian ngelihat misalnya yang mbak-mbak yang cewek gitu ya, terus ngelihat, ih ada cowok cakep nih kayak gitu kan. Terus habis itu ketika ngobrol, ah enggak deh, ilfil aku sama si apa karakter dia gitu ya. Atau mas-mas gitu ya, terus ih ada mbak-mbak cantik nih gitu ya. Tapi tiba-tiba terus habis itu ah enggak ah aku ini apa namanya ilfil sama sikap dia kayak gitu ya. Nah, itu sebenarnya apa sih? Karena karakter. Karakter itu terbentuk dari mana? Apakah bisa dibuat-buat? Enggak, kayak gitu. Jadi itu dari kelakuan kita sehari-hari. Jadi apapun yang kita lakukan setiap harinya kayak gitu ya. Ngapain ya? Tadi pagi bantuin orang tua misalnya, terus kemudian tadi pagi sholat, baca Al-Quran, terus apa, itu semuanya itu tuh akan berpengaruh pada karakter teman-teman kayak gitu. Dan itu nanti akan kelihatan ketika kita akan berkomunikasi. Jadi makanya kita harus berbuat baik gitu ya. Itu bukan karena nggak boleh berbuat jelek gitu ya. Itu bukan karena hanya masalah surga dan neraka aja sebenarnya nggak cuma masalah itu meskipun itu penting ya. Tapi sebenarnya itu juga akan ngaruh ke karakter kita gitu. Kalau kita ngomong itu kelihatan gitu. Jadi kalau kita ngomong itu akan kelihatan seperti apa orang itu. Nah itu dari terbentuk dari apa-apa yang kita lakukan setiap harinya. Jadi ternyata sepenting itu ya apa yang kita lakukan setiap hari-hari gitu ya sehari-hari. Jadi kalau pagi gitu ya sholat, terus ngaji, habis itu olahraga gitu ya, melakukan kegiatan-kegiatan positif terus kayak gitu ya. Habis itu kuliah yang rajin, ngedengerin dosennya dan lain sebagainya gitu ya. Terus habis itu bantuin orang tua gitu ya, terus nanti sore ngajar TPA dan lain sebagainya, itu nanti akan ngaruh banget ke karakter gitu. Jadi kalau ngomong itu jadi kelihatan gitu ya. Jadi kalau misalnya teman kalian
kok kayak gini, kok kita kayak gini, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya hanya cuman perbedaan dari karakter. Perbedaan karakter itu terjadi karena perbedaan apa saja yang kita lakukan setiap hari. Sebenarnya itu. Dan itu akan ngaruh banget ke kepedean kita ketika berbicara. Kayak gitu ya, termasuk dalam wawancara kerja. Jadi kalau misalnya kita itu anak yang positif dan lain sebagainya, biasanya ketika wawancara kerja dia juga akan pede gitu. Karena dia punya kebiasaan-kebiasaan yang bagus. Yang didengerin podcastnya itu podcast-podcast yang bagus. Ngomongin tentang kalau Feby ya, tentang Investor Daily, tentang Infoback, tentang saham, tentang apa, kayak gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi positif gitu. Jadi nanti pede dia ketika wawancara dan lain sebagainya. Gitu. Terus yang ketiga itu relevan. Jadi kita lagi ngomongin apa, itu tuh relevan dengan apa yang kita omongin, kayak gitu. Terus relevan juga dengan audiensnya, siapa yang mau kita ajak omong, kayak gitu ya. Kita menghadapi siapa, HRD-nya kah, direkturnya kah, kalau misalnya di sekolah gitu ya, teman-teman di FTIK gitu ya, atau dengan kepala sekolahnya kah, atau dengan siapa. Nah, itu harus relevan. Kita harus ngomong dengan siapa, itu disesuaikan bahasanya, tutur katanya. Bu Rosana, Bu Rosana ini kan sebenarnya dari sekolah umum ya, bukan dari bukan dari sekolah di Kementerian Agama kayak gitu. Bu Rosana kayak switch gitu. Jadi Bu Rosana banyak belajar banget kalau misalnya di kampus-kampus atau nanti mungkin teman-teman di sekolah-sekolah yang sekolah negeri, bukan yang keagamaan Islam gitu ya, bukan yang dari Kemenak, itu tuh biasanya lebih egaliter, lebih santai gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman masuk di Kemenak gitu ya, jadi berarti harus lebih santun, harus lebih sopan gitu. Nah itu harus relevan seperti itu. Jadi ngelihat audiensnya siapa dulu gitu ya. Jadi perusahaannya jauh lebih sopan sekarang ketika ada di Kementerian Agama ini gitu ya, dibandingkan yang dulu. Karena kalau dulu itu perusahaan latar belakangnya dari kampus atau sekolah-sekolah yang egaliter gitu ya, yang santai aja gitu. Nah sekarang jauh lebih harus menyesuaikan. Nah, itu harus relevan gitu ya. Perusahaan banyak belajar untuk relevan. Jadi kalau komunikasi yang cerdas, yang pertama tadi jelas, terus yang kedua itu PD itu dari etos gitu ya, dari karakter kita, terus yang ketiga itu kita harus relevan gitu ya. Terus kemudian yang ketiga, dampak komunikasi yang efektif itu apa sih gitu ya. Kalau komunikasi yang efektif dampaknya apa? Ya meningkatkan kesan profesional gitu ya. Jadi kita lebih profesional. Terus kemudian memudahkan kita dalam membangun relasi atau networking. Makanya harus ada komunikasi yang efektif yang atasnya itu gitu ya. Teman-teman tahu nggak sih kalau misalnya di wawancara kerja itu ada banyak gitu ya, perusahaannya banyak temui kalau praktikum kayak gitu ya, yang kesan profesional atau enggak gitu ya. Oh ya, nanti kalau komunikasi ini nanti ada verbal dan non verbal, mungkin nanti ada materi-materi selanjutnya juga yang tentang itu. Jadi kalau komunikasi yang efektif itu seperti apa gitu ya. Nah, jadi di slide ini itu penting banget kita tuh komunikasi untuk karir itu supaya ya profesional, terus kemudian mudah bangun relasi atau networking gitu ya. Jadi nggak diem aja, kita harus pinter berkomunikasi supaya networking kita itu terbentuk gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah komponen smart communication, core communication skill. Yang pertama, itu adalah mendengarkan aktif. Kalau kita mau ngobrol gitu ya, itu yang paling penting adalah kita jadi pendengar yang baik. Semalam tuh Bu Rosana itu dengerin podcastnya Soleh Solihun gitu ya. Mungkin teman-teman tahu stand up comedian kayak gitu ya, komik gitu. Ada salah satu hal yang menarik dari pembicaraan podcast tersebut ketika diwawancarai Soleh Solihun. Soleh Solihun itu adalah jadi selebriti-selebriti yang biasanya itu nggak mau diwawancarai. Biasanya mereka mau kalau diwawancarai di Soleh Solihun gitu ya. Ketika ditanya, kok bisa sih orang-orang itu mau diwawancara padahal di tempat lain nggak mau kayak gitu ya. Kuncinya apa gitu ya? Nggak ada kunci apa-apa. Yang penting kan kita ngobrol-ngobrol aja gitu. Yang paling penting adalah kita dengerin aja dia tuh mau cerita apa gitu. Jadi emang kunci dari komunikasi itu sebenarnya ya kita harus pintar mendengarkan gitu ya, mendengarkan gitu. Mendengarkan terus kemudian kita tahu apa yang dimau dan lain sebagainya. Itu adalah yang paling penting itu mendengarkan. Yang kedua itu adalah bahasa nonverbal gitu ya. Entah itu
ada yang bilang bahasa tubuh gitu ya, gestur gitu ya. Tapi sebenarnya itu termasuk apa namanya bahasa nonverbal gitu ya, yang nggak diucapkan tapi kelihatan banget. Contoh, eye contact, kalau di sini ngomongnya eye contact gitu ya, kontak mata. Ketika diwawancarai gitu ya, terus apa namanya teman-teman itu bohong gitu ya, itu akan kelihatan banget dari tatapan matanya. Saya ditanyain, hari ini baca apa mas, mbak gitu ya, sebelum wawancara kerja. Oh saya hari ini baca Investor Daily gitu ya. Terus habis itu ngelirik ke kiri, terus memandang lagi ke bapaknya kayak gitu ya, yang wawancara gitu. Itu udah kelihatan banget kalau Anda itu bohong. Mata itu nggak bisa dibohongi gitu ya. Jadi tubuh kita itu tuh yang nggak bisa bohong itu mata gitu ya. Ngelirik ke kiri itu artinya bohong. Jadi kalau misalnya mau wawancara itu tuh tahu kalian bohong atau kalian enggak gitu. Nah kalau misalnya kalian apa namanya Investor Daily hari ini tapi belok tengok apa namanya melirik ke kiri terus balik lagi kayak gitu ya, orang itu kan tahu tuh yang interviewernya gitu ya, yang mewawancara, tahu kalau bohong. Itu pasti akan, "Oh ya Investor Daily hari ini bahas tentang apa?" gitu ya. Terus, "Oh masa sih ini ya?" Kita akan kayak gitu akan kelihatan tuh, nggak bisa kayak gitu. Jadi mereka udah tahu kalau kita tuh bohong, makanya harus persiapan dengan sungguh-sungguh gitu ya. Yang kedua postur, itu biasanya kalau kita ketemu langsung gitu ya, postur kita tegak apa enggak gitu ya, terus pede atau enggak itu kelihatan banget. Jadi teman-teman saran Bu Rosana ya, selain postur itu tuh dari kondisi, jadi postur itu ada dua gitu ya. Postur itu terbentuk dari kondisi psikis dan juga kondisi apa namanya fisik gitu ya. Kalau yang fisik kita bisa usahakan. Contoh, teman-teman harus rajin kayak olahraga dan lain sebagainya. Karena itu ngaruh banget ke postur teman-teman gitu ya. Ngaruh banget ke postur teman-teman. Jadi usahakan olahraga gitu ya. Itu akan membentuk postur kalian akan tetap tegak gitu. Terus kalau misalnya Bu Rosana gitu ya, ini contoh aja sih, mungkin teman-teman juga bisa meniru. Ketika Bu Rosana mau ambil S3 ini, Bu Rosana kan lagi kuliah S3. Apa yang Bu Rosana lakukan ketika mau kuliah S3? Bu Rosana itu selain memperpanjang apa namanya member gym gitu ya, Bu Rosana karena ada gym gitu ya. Bu Rosana tahu nih, Bu Rosana itu mau banyak baca buku, baca artikel, terus Bu Rosana kan banyak di depan laptop dan lain sebagainya. Yang Bu Rosana lakukan adalah beli di Shopee. Teman-teman tahu nggak sih alat yang buat apa namanya punggung kita itu tetap tegak kayak gitu loh. Yang harganya di bawah 30.000 juga ada 20 sekian kayak gitu. Tapi ada juga yang mahal gitu ya. Nah itu yang diklik kayak gitu ya, apa namanya kayak strap gitu ya, kayak apa sih ini terus akan menopang kita jadi punggung kita itu tegak. Kenapa? Karena kita akan banyak bungkuk kayak gitu. Nah mungkin teman-teman juga bisa gitu. Jadi kalau kebanyakan baca, mungkin ada pelajaran biologi ya teman-teman dulu itu yang skoliosis, terus apa, itu kan karena kesalahan kita dalam membaca apa posisi duduk gitu kan. Nah, itu kayak gitu. Jadi teman-teman itu kalau pastikan gitu ya postur teman-teman itu tetap tegak kayak gitu. Jadi bisa dengan cara itu. Beli itu di Shopee banyak juga harganya ini. Jadi teman-teman postur punggungnya itu akan bagus gitu ya. Nanti cara jalannya juga akan bagus. Apalagi ketika wawancara kerja itu akan kelihatan banget apa namanya cara jalan orang itu akan menunjukkan karakter dia itu seperti apa. Yaitu dia aware enggak gitu. Jadi kalau lemes gitu ya, sedih atau apa itu biasanya lebih bungkuk dan lain sebagainya. Enggak pede itu tuh juga bungkuk gitu. Jadi pastikan posturnya itu harus apa namanya tegak kayak gitu. Nah ini penting banget dipersiapkan sih menurut Bu Rosana gitu ya. Ketika kalian ini aja deh apa namanya ngeliatin teman kalian, kalian misalnya masuk ke ruang kelas, kalau ini alumni ya kebanyakan ya, kalau misalnya ada yang masih kuliah kayak gitu ya, masuk ke ruang kelas terus ngeliatin orang yang masuk ke ruangan kelas, itu pasti posturnya itu beda-beda kayak gitu ya, ada yang tegak, ada yang enggak gitu ya. Nah itu adalah mengindikasikan dia itu seperti apa. Gitu ya. Terus kemudian gesturnya itu seperti apa? Orang yang tertata, orang yang asal-asalan, itu tuh akan terlihat dari gesturnya. Orang yang bohong gitu ya, misalnya ditanyain tadi ya pas wawancara kerja, "Apa yang Anda baca hari ini?" Saya hari ini baca Investor Daily, Infobank, dan beberapa
apa namanya ini. Nah itu gesturnya orang kalau misalnya dia bohong gitu ya. Misalnya sebenarnya yang dia baca pagi ini yang FYP di tempat dia adalah lambe turah gitu misalnya. Terus dia bohong ngakunya adalah dia baca Investor Daily gitu ya. Itu gesturnya akan berbeda gitu. Jadi penataan gestur dan lain sebagainya. Nah itu penting banget gitu ya. Cara jalan, cara berbicara, cara menatap, cara apa. Nah itu tuh perlu ditata gitu. Dan dari mana itu semuanya? Dari kebiasaan kita sehari-hari. Ingat, tadi di slide sebelumnya gitu ya, itu etos atau karakter itu mempengaruhi kita dalam berkomunikasi. Jadi keseharian kita kalau menyapa gimana? Nyapa ramah atau nyapa apa? Nah itu penting banget gitu ya. Terus kemudian face to face and virtual setting. Jadi ada juga gitu ya komunikasi yang virtual gitu ya. Apa namanya tipsnya apa gitu ya, tipsnya kameranya tentunya itu ya, kameranya yang bagus. Kalau misalnya kameranya nggak bagus pakai ini apa namanya, tapi berusaha lagi nggak pakai sih, apa namanya Logitech apa sih namanya kamera tambahan gitu ya gitu. Terus sapaan dan senyum untuk membangun koneksi. Kayak tadi Bu Rusana suka banget sama MC-nya gitu ya. Selamat pagi, menyapa dulu dan lain sebagainya. Nah, itu adalah sapaan, senyum. Karena cuman itu yang bisa dilakukan ketika kita virtual kayak gitu. Jadi membangun keramah tamahan itu yang paling penting ketika virtual ini kayak gitu. Tuh ya, terus kemudian Rosana. Oke, ini ya. Menghadapi wawancara kerja. Yang pertama adalah persiapan prawawancara. Apa yang harus dilakukan prawawancara? Pertama, riset perusahaannya dulu. Perusahaannya itu perusahaan di bidang apa, seperti apa, dan lain sebagainya. Terus posisinya itu jadi apa gitu ya. Nah, nanti teman-teman itu akan tahu kalau di posisi itu butuh orang yang kayak gimana. Nah, teman-teman nanti menyesuaikan kayak gitu. Misalnya sama-sama pengen mendaftar di bank gitu ya, BSI misalnya. Sorry kalau apa namanya contoh-contohnya itu contohnya di Fakultas Ekonomi banget ya. Nanti teman-teman bisa relate lah kayak gitu ya. Intinya direlasikan di apa sih namanya? Dihubungkan aja kalau di tempat teman-teman itu tuh seperti apa. Misalnya di BSI gitu ya. BSI untuk apa gitu ya? Posisi apa? Bank Syariah Indonesia posisi apa? Kalau misalnya dia itu di bagian frontliner jadi teller, customer service, financial advisor dan lain sebagainya, pasti butuh orang yang ramah, yang menyapanya dengan renyah kayak gitu ya, terus smart gitu ya, terus bisa menginformasikan dengan bagus dan lain sebagainya. Kalau misalnya jadi di bagian back office berarti dia harus pintar analisis, apa beda skill yang dibutuhkan antara back office sama yang front office itu beda gitu. Jadi pada akhirnya tahu nih posisi kayak misalnya posisinya berarti di front office gitu ya, bukan di back office. Berarti teman-teman tahu apa yang harus yang dibutuhkan gitu ya ketika mau jadi front office gitu ya. Jadi benar-benar riset tentang perusahaannya. Oh, kalau mbak-mbak di BSI, kalau misalnya di front office kayak gitu ya, itu orangnya itu yang dibutuhkan adalah orang yang ramah. Terus dia bagus komunikasinya, bisa menginformasikan dengan bagus, punya skill pursuit, apa namanya, membujuk gitu ya. Terus cara berpakaiannya seperti apa gitu ya. Kalau misalnya mbak-mbak itu berarti pakai blazer, terus pakai jilbab, cara pakai hijabnya mbak-mbak BSI itu kayak gini gitu ya. Itu dipersiapkan. Kalau misalnya mas-mas, mas-mas di BSI itu pakai baju yang model kayak gini, pakai dasi, pakai celana panjangnya yang model reguler apa slim fit ya biasanya slim fit, sepatunya sepatu pantofel, terus rambutnya biasanya disisir yang kayak gini gitu. Nah, itu harus disesuaikan gitu. Dulu di FEB itu pernah ada pemateri yang datang dari dia kepala cabangnya BSI. Dulu sekarang udah jadi kemarin beberapa waktu yang lalu udah jadi kepala area sih. Udah naik jabatan lagi. Dulu waktu dia masih jadi kepala cabangnya Salatiga, dia itu jadi pembicara. Nah, salah satu yang dia bicarain kayak gitu ya, itu adalah kayak gini gitu. Mahasiswa itu sebenarnya nggak apa-apa. Kayak saya dulu itu sebenarnya rambutnya gondrong itu tuh nggak apa-apa gitu ya. Karena itu masih mahasiswa. Tapi yang perlu mahasiswa sadari gitu ya,
bahwa ketika dia mau mendaftar di BSI, di bank, ya dia harus cukur ala orang BSI, itu tuh seperti apa, gitu. Jadi intinya kayak gitu, dia menyampaikan kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ketika kuliah mungkin bebas gitu ya, mau pakai baju apa, terus kemudian pakai potong rambut yang kayak gimana gitu ya, kalau cowok-cowok gitu ya, atau mbak-mbak yang pakai hijab kayak gimana gitu ya, yang model kayak gimana. Tapi begitu teman-teman itu mau kerja di suatu instansi, ya teman-teman harus riset dulu di perusahaan tersebut itu seperti apa, cara berpakaian, mannernya itu seperti apa, itu harus tahu kayak gitu. Jadi harus sedetail itu. Terus kemudian latihan elevator pitch 1 menit, elevator pitch 1 menit. Jadi teman-teman tuh latihan 1 menit wawancara. Kalau bisa lebih itu lebih bagus lagi. Terus menyiapkan pertanyaan untuk interviewer. Jadi kalau misalnya nanti ditanya gitu ya, apa namanya, ada yang mau ditanyain kayak gitu ya dan lain sebagainya, itu teman-teman bisa jawab kayak gitu. Terus kemudian juga pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul itu juga teman-teman harus apa ya, riset lah istilahnya kayak gitu. Apa sih istilahnya anak sekarang ya, dikepoin kayak gitu. Nah, istilahnya kayak gitu. Nah, kalau ketika wawancara itu kayak gimana? Nah, kita praktikan itu pakai teknik STAR, situation, task, action, result. Jadi lihat situasinya kayak gimana. Kalian harus ngomong kayak gimana, kayak gitu ya. Apa namanya, lihat situasinya seperti apa. Tempat wawancaranya itu seperti apa. Nah, itu lihat situasinya. Terus kemudian pekerjaan, task gitu ya. Apa saja yang harus kalian selesaikan gitu ya, terus action apa yang harus kalian lakukan, terus resultnya hasilnya seperti apa. Terus kemudian menangani pertanyaan sulit dan tekanan. Nah, kalian harus terbiasa juga dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Itu untuk ngelihat apa sebenarnya, ngelihat kalian bisa nggak sih di dalam tekanan kayak gitu. Bagaimana kalian mengontrol emosi kalian gitu ya, dan lain sebagainya. Itu akan kelihatan banget gitu. Jadi harus dipersiapkan. Terus etika pasca wawancara, setelah wawancara, follow up email, cek-cek email, terus kemudian ucapan terima kasih. Ini kalau misalnya kita daftarnya lewat digital. Oh ya, saran Brosana kalian kalau udah lulus ataupun mau lulus kayak gitu ya, itu punya akun LinkedIn gitu loh. Itu banyak banget perusahaan-perusahaan yang nyari karyawannya itu tuh lewat LinkedIn gitu. Kalau di perbankan syariah sih Brosana di mata kuliah komunikasi gitu ya, Brosana selalu menugaskan itu gitu. Jadi bikin akun LinkedIn karena supaya nanti kalau lulus itu udah punya akun LinkedIn dan bisa mengoperasikannya secara optimal. Jadi kalau misalnya masih semester 5 itu bikin LinkedIn, nanti tugasnya semester 6, 7, 8 itu adalah mengisi dengan portofolio yang baik-baik kayak gitu ya. Kayak misalnya kalian magang di mana, nanti ditaruh di situ tahun sekian sampai sekian magang. Tahun sekian itu jadi volunteer apa, tahun sekian apa itu. Jadi perusahaan-perusahaan itu banyak banget yang nyari kandidatnya itu tuh lewat LinkedIn. Brosana pernah KKL tuh di perusahaan Jepang ya. Sari Roti itu Jepang ya. Febi itu banyak kerjasamanya sama Korea kalau nggak Jepang kan. Ya, waktu itu Jepang Sari Roti. Kakak-kakaknya yang Sari Roti, perusahaan kan Sari Roti itu kan perusahaan multinational corporation ya. Jadi perusahaan MNC gitu lah istilahnya, multinasional. Nah itu mereka itu rekrutmennya itu lewat LinkedIn itu. Jadi portofolio kalian di LinkedIn itu harus bagus gitu, yang LinkedIn itu. Gitu. Jadi nanti bisa diskusinya biasanya ya lewat LinkedIn itu. Gitu. Terus selanjutnya tes seleksi kerja, tips and strategi. Jenis tes itu apa aja sih? Yang pertama adalah psikotes gitu ya. Psikotes itu nggak bisa dibuat-buat juga gitu ya. Kalian jujur aja gitu kan, karena itu kan tes secara kejiwaan ya, personality dan lain sebagainya gitu. Jadi kita nggak bisa buat-buat juga sih. Ya emang kita kayak gitu ya kayak gitu. Tapi tenang aja karena kalau personality dan lain sebagainya itu nggak ada yang buruk gitu. Jadi semuanya tuh bagus. Cuman pas apa enggak untuk posisi pekerjaan itu. Nah, itu ya misalnya kerja di tempat A itu butuhnya orang kayak gimana, kerja di tempat B butuhnya kayak gimana. Enggak semuanya itu butuh orang yang ekstrovert misalnya. Enggak semua tempat juga butuh orang yang introvert. Intinya adalah extrovert introvert misalnya, terus bagian dari personality ya salah satu itu tuh bagus semua gitu, nggak ada yang jelek
dan lain sebagainya. Psikotes itu kan macam-macam ya, kemampuan numerik, kemampuan berbahasa, kemampuan apa, dan lain sebagainya. Terus ada studi kasus biasanya. Nanti teman-teman akan dihadapkan sebuah kasus, terus kalau dihadapkan kayak gitu, bagaimana sih penyelesaiannya gitu ya. Studi kasus itu buat apa sih kayak gitu ya. Kalau mata kuliah, kebetulan jurusannya mata kuliahnya kan manajemen itu kan kebanyakan studi kasus ya. Jadi studi kasus itu adalah untuk mengetahui bagaimana kita memecahkan permasalahan kita kayak gitu ya. Bagaimana kita kemampuan kita dalam menyelesaikan sebuah masalah. Contoh, ini tanpa apa namanya, ini bukan berarti berusaha merendahkan tingkat pendidikan tertentu ya, gitu ya. Tapi mungkin teman-teman bisa ngelihat gitu ya, bagaimana kalau misalnya ada sebuah masalah, terus ada yang lulusan SD gitu ya. Beda nggak cara menyelesaikan masalahnya dengan yang lulusan SMP atau SMA? Itu kan beda gitu ya. Misalnya lulusan SMA, beda nggak sama yang lulusan kuliahan gitu ya. Misalnya di tempat tinggal teman-teman gitu ya. Beda nggak sama anak kuliahan gitu ya, yang kuliah itu pasti beda gitu ya. Jadi seperti itu gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita kuliah gitu ya, mungkin kayak nggak dapet apa-apa kuliah kayak gitu ya, cuman dengerin, ngerjain tugas kayak gitu-gitu apa sih gitu ya. Tapi sebenarnya itu tuh kalian itu sedang dihadapkan pada bagaimana cara memecahkan suatu masalah. Dan itu akan kelihatan ketika kayak gini, studi kasus dan lain sebagainya gitu. Kalau misalnya di perbankan aja deh kayak gitu ya. Ini sorry berusaha ngasih contohnya perbankan lagi gitu ya. Di perbankan itu S1 perbankan itu gitu ya. Sorry, kalau apa namanya kerja di bank itu tuh nggak cuman melulu nyari lulusan S1 perbankan. Teman berusaha itu ada loh apa namanya kerja di bank BUMN gitu ya. Dia tuh lulusan pertanian, fakultas pertanian. Ada juga lulusan teknik elektro. Ada teman berusaha teknik arsitektur gitu ya. Itu masuk situ semua, masuk bank kayak gitu. Kok bisa gitu ya? Karena yang dibutuhkan di bank itu adalah bukan skill jadi teller kayak gitu tuh enggak. Tapi adalah kemampuan menyelesaikan suatu masalah, pola pikir kayak gitu. Jadi kalau menyelesaikan masalahnya oke, pasti dia akan di semua bidang nanti dia akan oke kayak gitu. Nanti kalau misalnya jadi teller, cuma jadi customer service dan lain sebagainya, nanti itu semua bisa dilatih gitu ya. Skill-skill kayak gitu tuh bisa dilatih. Contohnya adalah kayak Bank Mandiri gitu ya. Itu punya Mandiri University. Mandiri University. Apakah itu universitas yang kita bisa masuk gitu? Enggak. Itu adalah tempat trainingnya orang-orang apa namanya yang dari lulusan apapun gitu ya, nanti kerja di Bank Mandiri gitu ya, nanti akan dilatih di situ. Jadi semuanya bisa kerja. Yang penting mereka udah dapat S1-nya, terserah dari kampus mana. Nah, itu kayak gitu gitu. Yang paling penting tuh itu, gitu ya. Terus kemudian group discussion gitu ya, itu akan ngelihat bagaimana kalian leadership-nya, itu akan kelihatan dari group discussion, diskusi kelompok kayak gitu ya. Caranya seperti apa sih? Yang pertama manajemen waktu itu udah pasti sih, manajemen waktu itu penting banget gitu ya. Terus kerja sama tim gitu ya, inisiatif, komunikasi yang singkat dan padat kayak gitu. Jadi singkat tapi padat juga dan sesuai konteks ya tentunya. Kayak gitu ya, nggak boleh yang nggak sesuai konteks gitu ya. Terus berikutnya adalah storytelling for connection. Bagian penting dari komunikasi adalah storytelling. Kayak misalnya teman-teman yang mungkin pernah jadi panitia seminar atau apa gitu ya, terus mau menentukan pembicaranya siapa gitu ya. Sebenarnya mungkin pembicara untuk itu tuh banyak yang bisa. Tapi kemampuan untuk menceritakannya gitu ya, materinya, itu mungkin setiap pembicara itu akan beda-beda. Atau kalau misalnya berusaha deh di perkuliahan kayak gitu ya, itu kan ada banyak dosen-dosen tuh gitu ya. Misalnya komunikasi bisnis gitu ya. Komunikasi bisnis tuh banyak dosennya gitu ya. Ada berusaha, ada bapak ini, ibu ini dan lain sebagainya. Nah, materinya sama, yang mau disampaikan itu sebenarnya sama. Tapi nanti pasti cara menyampaikannya dan lain sebagainya itu pasti akan beda kayak gitu. Jadi itu adalah kemampuan storytelling gitu. Jadi teman-teman itu mungkin sama gitu ya ketika wawancara sama-sama lulusan UIN gitu ya, terus sama-sama apa misalnya sama-sama dapat dosen yang sama, bayar UKT yang sama, tak gitu ya. Tapi ketika wawancara kerja kok bisa beda ya kayak gitu ya. Itu tergantung apa namanya kemampuan storytelling teman-teman.
Strukturnya itu apa? Tantangan, aksi, hasil. Jadi kalau misalnya teman-teman diminta untuk menceritakan sesuatu gitu ya, dan tentang misalnya pernah nggak menghadapi masalah paling berat di hidup Anda kayak gitu ya. Nah, kan kayak gitu ya. Terus sebenarnya kan itu pengen pengen ngelihat bagaimana Anda menyelesaikan suatu masalah gitu ya. Caranya jawab gimana? Ya pertama tantangannya, apa tuh misalnya gitu ya. Guru sana tuh dulu punya mahasiswa tuh. Ini mungkin bisa buat contoh nih. Mahasiswa Buru sana itu di semester 5 atau 6 kayak gitu tuh dia kecelakaan. Sekarang udah kerja di bank BUMN dan dia udah sembuh sekarang. Nah, terus dia itu pakai kuliahnya tuh pakai krek, tahu ya, pakai krek kayak gitu. Kasihan sih waktu itu kayak gitu ya. Itu masa-masa terpuruk dia kayak gitu. Terus habis itu dia latihan berjalan, latihan dan lain sebagainya gitu. Sekarang udah alhamdulillah udah baik, udah normal, udah sering naik gunung. Berusaha lihat story-story dia karena mahasiswa bimbingan berusaha skripsi gitu. Terus sekarang udah kerja di bank BUMN juga kayak gitu. Nah itu misalnya si anak itu gitu ya, itu pasti dia akan kalau wawancara itu pasti akan cerita dulu tantangannya dia, apa yang dia hadapi gitu ya. Terus apa yang dia lakukan, terus hasilnya seperti apa gitu ya. Ketika waktu itu misalnya si anak itu gitu ya, si mahasiswa perusahaan itu misalnya kecelakaan gitu kan, dia kecelakaan, terus apa yang dia lakukan ya, dia tetap berjuang kayak gitu ya, dia tetap kuliah, dia nggak patah semangat gitu ya, dia tetap ngerjain tugas, dia tetap ikut lomba-lomba, dia tuh sering ikut lomba-lomba kayak lomba debat, lomba bisnis plan dan lain sebagainya, meskipun dia tuh pakai krek kayak gitu, jalannya aja pakai krek kayak gitu. Terus hasilnya kayak gimana? Hasilnya ya dia kuliah dengan baik gitu ya, mentalnya jadi terbentuk gitu ya. Terus sekarang dia udah kerja di perusahaan bank BUMN kayak gitu. Hasilnya kayak gitu. Jadi cerita dulu gitu. Tantangannya apa, aksinya apa, terus hasil yang kalian peroleh dari aksi kalian itu apa. Gunakan kata-kata positif dan angka konkret. Jadi kata-katanya harus positif ya, gitu ya. Jadi jangan yang negatif. Kata positif itu tahu ya, bukan yang tidak, terus kata-kata jelek kayak gitu itu enggak. Dari mana itu? Lagi-lagi dari etos, dari karakter kita. Jadi harus terbentuk dulu. Gitu ya. Terus latihan mini. Oh, ini role play. Ini ya kalau misalnya ini kelasnya itu kelas offline gitu ya, mungkin perusahaan akan beneran role play gitu ya. Tapi karena ini kelasnya kelas online, jadi nggak bisa lah ya, perusahaan nggak bisa mengamati kalian, bahasa tubuh kalian itu seperti apa, terus intonasinya seperti apa, itu dan lain sebagainya gitu. Kalau misalnya ada momen-momen yang offline ini kayaknya menarik. Perusahaan biasanya akan komentar dari mulai cara jalan, cara menatap, cara ini, cara itu, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ya. Networking dan personal branding. Ini penting banget di zaman yang sekarang itu tuh adalah personal branding gitu ya. Jadi kalau kalian itu ada di masa-masa cari kerja dan lain sebagainya, itu ini hal yang paling penting. Personal branding itu kalian itu di-branding, men-branding diri kalian, itu tuh menampilkan kalian, itu tuh sebagai orang yang kayak gimana, kayak itu. Kalian pengen dinilai orang itu sebagai orang yang kayak gimana, itu di-setting kayak gitu. Jadi harus di-setting gitu ya. Kayak misalnya LinkedIn ya, pasti harus karena itu sosial media khusus untuk nyari kerja, ya kalian di LinkedIn itu harus kelihatan terpelajar, keren banget gitu ya. Apa-apa aja yang kalian lakukan itu keren kayak gitu. Nah, itu memang kayak gitu, itu personal branding gitu ya. Jangan kayak misalnya malah justru posting gitu ya di Instagram di masa-masa fase nyari kerja gitu ya, malah posting kalian lagi galau-galau, kalimat galau-galau, atau kalimat yang menunjukkan bahwa kalian tuh kayak sindir-sindiran, kesindir dan lain sebagainya. Itu jangan baper kayak gitu ya, itu nggak boleh kayak gitu. Terus kalian harus punya LinkedIn sama sosial media profesional. LinkedIn itu kayak harus banget sih kayak gitu. Burosana itu sampai di FEBI gitu ya, mata kuliah komunikasi bisnis itu adalah outcome-nya itu bikin LinkedIn gitu. Mereka itu harus bisa bikin LinkedIn gitu. Kan LinkedIn itu fotonya juga harus profesional apa dan lain sebagainya gitu ya, aktivitas-aktivitasnya gitu. Berikutnya adalah bangun citra yang konsisten. What you say, how you say it, gitu. Itu adalah personal branding. Jadi citranya itu harus konsisten. Kalian pengen dikenal sebagai apa, gitu ya. Jangan berubah-ubah. Kalau kalian pengen dicitrakan sebagai
mahasiswa yang keren, aktif, produktif gitu ya. Atau kalian kalau udah alumni gitu ya, kalian adalah misalnya entrepreneur yang berjiwa semangat tinggi, apa whatever terserah kalian. Nah, itu personal branding itu apa? Dan harus konsisten. Apa yang kalian omongkan dan bagaimana Anda merealisasikan. Kayak itu ya sikap kalian. Nah, ini adalah ringkasannya. Komunikasi cerdas itu adalah ngomongin tentang persiapan, gitu ya, praktik sama keaslian, keotentikan kalian. Jadi kalian harus siapin, kalian harus praktek, dan ingat komunikasi itu kuncinya ada di karakter kita. Jadi harus kita tuh otentik, harus kita asli. Dari mana? Biar perbaiki kebiasaan-kebiasaan hidup kita, gitu ya. Kalau kita udah memperbaiki kebiasaan hidup kita, kayak gitu ya, otomatis karakter kita nanti akan jadi baik, kayak gitu ya. Baik itu akan kelihatan ketika kita ngomong, kayak gitu. Kuncinya itu sih sebenarnya. Terus konten itu penting, tapi cara menyampaikan itu tuh lebih penting. Jadi mungkin tuh kita harus ngerti ya, tadi berusaha ada tips gitu ya, penuhi dulu otak kalian dengan pengetahuan kayak gitu ya. Tapi itu aja nggak cukup, ada yang lebih penting yaitu cara mengkomunikasikan itu semua, itu jauh lebih penting. Gitu ya. Terus jadikan setiap interaksi dengan siapapun gitu ya, itu adalah peluang untuk menunjukkan nilai diri. Jadi kalau kalian ketemu siapapun gitu ya, itu apa namanya pastikan itu tuh adalah momen di mana kalian pengen menunjukkan diri kalian itu sebagai seorang yang kayak gimana. Jadi kalau keluar rumah gitu ya, itu ya kalian harus menunjukkan kalian tuh orang yang kayak gimana. Intinya kayak gitu sih. Tapi sebenarnya itu paling bagus itu ya emang nggak dibuat-buat ya emang karakter kalian bagus gitu makanya yang bisa kita nggak bisa ngapa-ngapain ya kita nggak bisa ngendaliin karakter kita kecuali dengan melakukan keseharian kita yang baik-baik dan positif-positif nanti yang keluar gitu ya omongan kita dan lain sebagainya akan positif-positif juga ketika wawancara kerja juga gitu pasti akan positif-positif juga gitu ya oh ini tipsnya teruslah berlatih karena komunikasi adalah skill seumur hidup jadi komunikasi itu bagian dari skill ya. Jadi bukan bukan cuma knowledge atau ilmu gitu ya. Jadi kalian memang harus berlatih gitu ya. Komunikasi itu adalah berlatih. Kuncinya adalah berlatih. Kalau kalian deg-degan gitu ya, ngomong sama 40 orang gitu ya. Ya ngomong dulu sama 50 orang gitu ya. Terus nanti bertahap 10 orang, 15 orang kayak gitu. Harus berlatih terus-menerus kayak gitu ya. Kata kalimat-kalimat yang tepat untuk diungkapkan dan diucapkan dan lain sebagainya itu tuh penting banget. Oke, mungkin sudah itu aja dari Bu Rosana. Saya kembalikan ke moderator, ke Kak Reski. Silahkan Kak Reski. Atau langsung tanya jawab Kak Reski? Oh ya, silahkan. Adakah yang ingin ditanyakan? Kita santai aja ya di forum ini. Jadi kita diskusi aja gitu. Barangkali ada yang ingin ditanyakan tentang materi seputar komunikasi ataupun tentang wawancara kerja atau masalah yang teman-teman pernah hadapi di wawancara kerja itu seperti apa? Atau komunikasi di tempat yang lain juga boleh kayak gitu. Bu Rusana kebetulan ngajar komunikasi bisnis, jadi hal-hal seperti ini keseharian Bu Rusana kayak gitu. Monggo kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan. Boleh chat, boleh tanya langsung. Sepertinya tidak ada ini Kak Reski. Oke, silakan Kak Reski. Mm-mm.
Oke. Terima kasih pertanyaannya Kak Reski. Jadi kemungkinan besar untuk lolos itu sangat besar Kak Reski. Jadi kalau di perbankan gitu ya, misalnya Kak Reski gitu ya, sekarang itu menurut Brusana ya, itu tuh perusahaan-perusahaan karena Brusana, ada di FEBI gitu ya, beberapa perusahaan-perusahaan yang Brusana kunjungi ketika KKL gitu ya, perusahaan multinasional ataupun BUMN gitu ya, itu sebenarnya kecuali CPNS ya, itu beda lagi, itu harus sesuai jurusan gitu. Tapi kalau perusahaan, BUMN ataupun, apalagi perusahaan multinasional, itu tuh sekarang tuh sangat bebas banget kayak gitu. Jadi siapapun itu tuh bisa mengisi formasi itu. Brosana itu pernah teman Brosana itu Bank Mandiri. Bank Mandiri itu kan BUMN ya, plat merah ya, tapi bank gitu ya. Nah itu tuh isinya di sana teman Brosana itu teman S2 Brosana itu S1-nya teknik elektro ada, teknik arsitektur ada, terus BRI itu juga plat merah juga kan, bank BUMN juga, itu teman Brosana kebanyakan dari Fakultas Pertanian, Peternakan, itu tuh banyak banget gitu. Jadi yang dibutuhkan gitu ya, itu tuh ternyata bukan skill ekonomi bisnis perbankannya gitu ya, tapi adalah S1-nya kita gitu ya. Skill yang terbentuk ketika kita S1 gitu ya. S1 itu kita dapat apa gitu ya. Sekeren apa kalian ketika S1. Itu yang paling penting itu. Jadi teman-teman di sini gitu ya, kalau misalnya apa namanya ada yang SPD gitu ya, bisa nggak sih kerja di Bank Indonesia? Bisa banget gitu ya. Ada contohnya, salah satu suaminya dosen di FEBI gitu ya, itu gelarnya SPD. Dia kerja di BCA, terus kemudian dia pindah kerja di Bank Indonesia. Saat ini dia kerja di Bank Indonesia kayak gitu. Jadi itu tuh bisa banget gitu. Kalian SPD, kalian apa misalnya sarjana kalau komunikasi apa ya di dakwah ya gelarnya ya apa kayak gitu itu tuh bisa banget gitu jadi banyak contohnya kecuali kalian PNS CPNS-an itu memang benar-benar harus apa namanya harus sesuai jurusan inline kayak gitu ya jadi menurut Brosana gitu ya meskipun teman-teman itu di sini mungkin ada yang sekolah guru gitu ya terus sekolah apalagi di mungkin Mas Reski itu di Fakultas Dakwah terus kemudian Mbak siapa di Fakultas Syariah, ada di Fakultas Fuadah dan lain sebagainya. Jangan batasi cita-cita kalian itu cuma di situ aja gitu ya. Karena perusahaan-perusahaan di luar sana itu tuh sekarang tuh udah nggak mementingkan itu. Jadi ketika kalian S1 itu tuh perubahan pola pikir kalian yang terjadi kayak gitu ya. Jadi nanti kalian bisa kerja macam-macam gitu. Yang penting itu pola pikir S1-nya itu gitu ya. Jadi kalian S1 tuh harus S1 yang keren. Maksudnya jadi mahasiswa yang keren, jadi lulusan yang keren. Itu yang paling penting. Jadi bukan lulusannya. Kecuali kalian mau CPNS-an. Nah, itu beda ceritanya gitu ya. Jadi bisa banget jangan batasi cita-cita teman-teman gitu ya. Itu tuh cuman di situ aja. Kalau apa namanya kuliah di sini pasti kerja ini gitu tuh enggak gitu ya. Jadi teman-teman yang SPD gitu ya pasti jadi guru enggak kayak gitu ya. Bisa jadi pegawai bank, bisa kerja di BUMN, bisa kerja di perusahaan multinasional dan lain sebagainya. Tapi siapkan itu. Jadi kalau misalnya teman-teman SPD gitu ya misalnya terus kemudian kalian pengen di perusahaan multinasional ya apa namanya, jangan cuman belajar tentang itu gitu ya, tapi lihat mungkin teman-teman di, tempat yang lain juga. Oh, teman-teman di tempat lain tuh kalau lulusan S1 tuh mereka bikin LinkedIn, mereka tuh perbaiki skill komunikasi di corporation gitu ya, bukan cuman ngajar siswa aja kan, mungkin kalau SPD itu banyak kan yang ngajar siswa dan lain sebagainya, enggak, tapi komunikasi di apa namanya, di apa corporation itu juga harus perbaiki gitu ya di apa istilahnya bukan diperbaiki ya tapi disiapkan kayak gitu terus kurikulum vitae gitu ya kurikulum vitae jadi guru sama kurikulum vitae untuk kerja di bank atau kerja di mana gitu ya di perusahaan BUMN atau multinasional gitu ya kayak misalnya Sari Roti gitu ya Nike Hoka apa dan lain sebagainya itu seperti apa yang dibutuhkan nah itu perlu dipersiapkan juga jadi sebenarnya itu sih. Jadi kalau misalnya SPD pasti jadi guru, enggak gitu ya. Menurut guru sana kalian bisa jadi apapun kayak gitu. Kalian bisa jangan batasi itu. Oh ya, mungkin ini out of the context sebentar ya Kak Reski ya. Jadi gini, Bu Rosana pernah punya mahasiswa kayak gitu ya. Mahasiswa bimbingan Bu Rosana skripsi kayak gitu. Itu tuh ketika dia lulus kuliah, bahasa Inggris dia tuh nggak bagus gitu. Jadi ketika dia lolos, ketika dia daftar BUMN,
dia itu gagal di tes bahasa Inggrisnya. Kayaknya kebanyakan anak UIN kesulitannya di bahasa Inggris sih. Jadi ketika wawancara bahasa Inggris dan tes tertulis bahasa Inggris itu dia nggak lolos. Padahal cita-cita dia itu kerja di BUMN, anak yang tadi Rusana ceritain ini. Terus ketika lulus, dia itu kerja di perusahaan yang biasa banget menurut Rusana. Tapi dia upgrade diri. Dia les bahasa Inggris, dia belajar bahasa Inggris sampai bagus. BUMN itu kan bukaannya itu kan sekitar bulan April ya. 1 tahun kemudian dia daftar BUMN dan dia lolos kayak gitu. Jadi yang paling penting itu adalah kalian upgrade diri. Kalau misalnya teman-teman itu nggak upgrade diri, ya selamanya teman-teman ada di posisi itu. Misalnya si anak itu gitu ya, dia itu kerja di perusahaan yang nggak bagus ketika lulus. Terus dia nggak mau belajar, ya udah selamanya dia akan kerja di tempat yang nggak bagus. Tapi kalau dia mau belajar, terus ada peluang lagi, terus dia daftar gitu ya. Yang penting kuncinya upgrade diri dan nggak menyerah, terus nggak menyerah, terus nggak stagnan gitu ya. Di situ aja posisinya, nah gitu. Jadi harus terus belajar. Jadi kalau ini di sini mungkin ada